Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Kolbi dari kelas D dengan NIM 230301111002. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi Islam budaya, yaitu dengan judul Konsep Islam tentang Kebudayaan. Apa sih hubungan antara Islam dan kebudayaan? Hubungannya sangat kuat. Sampai tahu kan tidak berapa hanya ini sekedar dari sini sampai situ. agama, tetapi juga merupakan kerangka budaya yang mempengaruhi aspek Aku biar kehidupan dan hubungan dan aspek budaya di berbagai wilayah dunia. Dan hubungan ini meliputi pengaruh timbal balik, seni dan arsitektur, sastra dan pendidikan, musik dan tari, tradisi sosial dan perayaan, serta multikulturalisme yang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah, geografis, dan sosial dari masing-masing. Next, kemudian slide selanjutnya yaitu konsep Islam tentang kebudayaan sangat penting untuk dipahami. Karena kenapa aja sih dan mengapa sangat penting? Yang pertama, karena dapat mengetahui masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang kedua yaitu dapat mengetahui masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Kemudian poin ketiga yaitu mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan mengenai konsep Islam dalam kebudayaan. Jadi membuat orang-orang tuh lebih mengerti apa sih konsep Islam dalam kebudayaan itu tuh seperti apa. Untuk poin yang keempat yaitu agar dapat memilih dan memilah mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu. Karena di dalam sejarah tuh terdapat banyak sekali aspek yang harus disaring ataupun yang harus dikembangkan dan yang tidak dikembangkan. Nah, di situ harus pandai kita untuk memilih mana yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak dikembangkan. Kemudian slide selanjutnya yaitu kebudayaan adalah segala ide, pikiran, dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui proses belajar mengajar. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan lain yang didapatkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi itu merupakan pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan itu apa, seperti apa, itu sudah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Karena tanpa adanya ide pikiran, tindakan manusia, serta proses belajar mengajar, itu kebudayaan tuh di masyarakat tidak akan muncul dan tidak akan timbul di lingkungan masyarakat. Dan kebudayaan itu sangat penting ya, karena dengan adanya kebudayaan maka Islam tuh bisa berkembang. Oleh sebab itu tadi Islam tuh bisa mempunyai hubungan yang kuat dengan kebudayaan. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengertian konsep Islam tentang kebudayaan. Nah, di slide ini kita akan memasuki tema atau judul yang utama tadi yaitu konsep Islam dalam kebudayaan. Nah, pengertian konsep Islam tentang kebudayaan itu dibagi menjadi dua yaitu aspek normatif dan aspek penerapan. Apa sih aspek normatif? Aspek normatif itu yaitu aspek yang mengenai hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sudah tidak pasti, tidak dapat diubah. Kemudian adapun aspek penerapan. Apa sih aspek penerapan? Aspek penerapan merupakan amal perbuatan yang benar yang sesuai dengan aspek normatif, yang sesuai dengan aspek hukum Tuhan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada hal penting dalam aspek normatif. Jadi yang penting diketahui dan hal apa sih yang penting untuk kita ketahui mengenai aspek normatif ini? Yang pertama dan paling utama yaitu dasar keyakinan, seperti pandangan tentang keilahian dan alam semesta. Nah, itu sangat penting teman-teman dalam konsep kebudayaan ini. Karena tanpa ada dasar keyakinan maka pandangan tentang keilahian dan alam semesta itu akan susah untuk dipahami. Kemudian yang kedua yaitu aset pemerintah, seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, serta prinsip yang menjadi dasarnya. Poin ketiga yaitu dasar moral dan perilaku, seperti standar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh poin yang ketiga ini kita bisa temukan atau bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, dan ini pasti banyak sudah kita jumpai.
Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar pengetahuan, merupakan dasar pengetahuan dalam bidang pendidikan, intelektual, seni, dan aktivitas sastra. Mungkin teman-teman sudah paham ya seperti apa sih dasar pengetahuan tuh. Tanpa adanya dasar pengetahuan maka percuma. Tanpa ada dasar itu percuma ya teman-teman. Kemudian slide selanjutnya yaitu hal penting dalam aspek penerapan. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih hal penting dari aspek penerapan ini sendiri. Nah, hal penting dari aspek penerapan yaitu aspek normatif dalam kehidupan yang merupakan seluruh pola perasaan, perkataan, pemikiran, dan tindakan yang muncul sebagai wujud aspek normatif atau hukum Tuhan tersebut. Kemudian oleh karena itu semua hukum, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum atau syariat Islam tidak dianggap sebagai bagian budaya Islam. Jadi apabila ada peraturan atau apapun itu yang bertentangan dengan Islam, maka itu tidak disebut sebagai budaya Islam. Slide selanjutnya yaitu peran utama budaya dalam kehidupan Muslim. Apa sih peran utama budaya dalam kehidupan Muslim? Budaya memainkan peran utama dalam kehidupan seorang Muslim karena budaya seringkali menjadi praktik agama dan nilai-nilai Islam yang diwujudkan. Adapun peranannya yaitu yang pertama, pembentukan identitas, yang kedua pengaruh pada praktik keagamaan, yang ketiga seni dan arsitektur, yang keempat musik dan tari, yang kelima etika dan norma sosial, yang keenam pendidikan dan pengetahuan, yang ketujuh tradisi perkawinan dan keluarga, dan yang terakhir yaitu bahasa dan komunikasi. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini terdapat nilai dan prinsip Islam dalam kebudayaan. Nah, teman-teman, di sini kita harus mengetahui apa aja nilai dan prinsip Islam dalam kebudayaan itu sendiri. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Yang kedua, mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu kecintaan hanya kepada Allah dan segala hal yang dicintainya. Jadi yang utama dan paling utama itu teman-teman, cinta kepada Allah. Kemudian untuk prinsip di atas itu menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan beragam budaya lainnya, serta dapat diterapkan dengan yang pertama, tahmil. Tahmil merupakan apresiatif sendiri sebagai suatu sikap dalam menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Yang kedua yaitu tahrim, sikap yang menolak berlakunya sebuah tradisi masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya pelanggaran terhadap kebiasaan atau tradisi. Dan yang terakhir yaitu taghyir, merupakan Al-Quran menerima tradisi Arab, tetapi tradisi tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga karakter dasarnya berubah. Nah, tradisi Arab itu sudah banyak ya teman-teman kita temui di Indonesia, namun tradisi tersebut diubah ataupun dimodifikasi agar tidak terlihat kentara Arabnya gitu. Kemudian kita sudah sampai di kesimpulan teman-teman. Kesimpulan dari konsep yang telah saya jelaskan tadi yaitu Islam menghargai kelestarian budaya dan warisan budaya yang ada di berbagai masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama. Namun juga memungkinkan perkembangan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan dinamika yang memungkinkan berbagai masyarakat Muslim mengembangkan kebudayaan mereka sendiri dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama, sehingga nilai Islam tersebut tidak hilang dalam kebudayaan. Tidak hilang ya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman masih ada yang dibingungkan atau penjelasannya masih kurang jelas, bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.